Sementara dari sisi hukum, polisi telah menaikkan status hukum dan menemukan unsur pidana dalam kasus ambruknya Ponpes di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah saksi juga diperiksa untuk mencari pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini. Tragedi ambruknya musola pondok pesantren di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur meninggalkan duka dan menyisakan tanya. Salah satu keluarga korban meminta penyebab ambruknya musola Ponpes diungkap agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Polisi pun menyelidiki dugaan kelalaian. Polda Jawa Timur telah melakukan gelar perkara dan menaikkan status hukum dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menemukan adanya unsur pidana dalam ambruknya Ponpes di Buduran Sidoarjo ini. Melakukan gelar perkara. Jadi kemarin sudah dilakukan gelar perkara yang kemudian hasilnya untuk sejak kemarin juga telah melakukan peningkatan status dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Secepatnya juga akan mulai melakukan proses dari pemanggilan saksi tentunya, kemudian meminta keterangan ahli yang nantinya menjadi proses keterangan ahli yang menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk proses pembuktian peristiwa pidana. Pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyebut pihak pembangun gedung dan pemerintah daerah yang bertindak sebagai pengawas juga harus bertanggung jawab dalam peristiwa ini. Bahwa peristiwa pidananya sudah terjadi, ada orang meninggal, ya, ada orang mati tertimpa gedung, ya, yang seharusnya gedung itu tidak ambruk, gitu, ya, tetapi karena kelalaian atau apapun namanya, ya, dia ambruk sebelum waktunya. Kalau usia bangunannya sudah 200 tahun mungkin masuk akal kan begitu ya. Tapi ini kan mungkin juga belum sampai puluh tahun gitu, ya, itu bangunan. Nah, karena itu kemudian harus yang ikut bertanggung jawab adalah pasti itu pembangun gedungnya. Ya, pembangun gedungnya sekali juga pihak pengawasnya gitu. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah gitu. Karena bagaimanapun juga perizinan itu dikeluarkan oleh mereka, sekaligus di dalam perizinan itu melekat pengawasan. Sementara itu proses identifikasi jasad korban kini masih berlangsung. Tim Liputan Kompas TV.